Betul. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta diskusi sejarah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di diskusi rutin Selasa malam, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah di At-Tarikh Al-Islami, di mana insyaallah pembahasan kita di malam hari ini masih melanjutkan pembebasan Persia di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan pembahasan kita dimulai dari ahlu al-Kufah yashtaquna Sa'dan. Para penduduk Kufah melaporkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beberapa pembahasan selanjutnya sampai dengan Ma'rakatu Nahrawan. Nah, adapun pembahasan tentang hal-hal yang diingat ya dari Umar bin Khattab itu kita bahas di diskusi yang setelahnya, dan juga berkaitan dengan nanti wafatnya Umar bin Khattab kita bahas di diskusi yang selanjutnya. Baik, di awal dipersilakan bagi yang ingin membacakan untuk kita pembahasan tentang penduduk Kufah melakukan Sa'ad, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Penduduk Kufah melaporkan Sa'ad. Sejarawan meriwayatkan bahwa Sa'ad membuat istana serta membuat pintu yang tertutup karena istananya ada di dekat pasar. Rakyat jelata tidak dapat berbicara dengan Sa'ad. Kabar tentang hal ini sampai kepada Umar bin Khattab. Masyarakat menyebut istana tersebut dengan sebutan Istana Pejabat Sa'ad. Maka Umar merasa malu akan hal itu. Umar lantas memanggil seorang pejabat yang bernama Muhammad bin Maslamah dan mengutusnya ke Kufah. Umar berkata kepada Muhammad bin Maslamah, "Datangilah istana Sa'ad dan bakarlah pintunya, kemudian kembalilah." Muhammad bin Maslamah pergi ke Madinah menuju Kufah tanpa berhubungan dengan Sa'ad. Ia membeli sekopok kayu, kemudian mendatangi istana dan membakar pintunya. Kabar pembakaran pintu itu sampai kepada Sa'ad dan dia langsung berkata, "Seseorang diutus untuk melakukan hal itu." Sa'ad memerintahkan seseorang untuk melihat siapa yang melakukan pembakaran. Ternyata pelakunya adalah Muhammad bin Maslamah. Melalui seorang utusan, Sa'ad meminta Muhammad untuk masuk, tapi Muhammad tidak mau. Sa'ad lantas menemui Muhammad sendiri. Ia mengajak Muhammad masuk dan menginap, tapi Muhammad tidak mau. Ia menawarkan sejumlah harta kepada Muhammad dan Muhammad tidak mau mengambilnya. Muhammad lantas menyerahkan surat Umar bin Khattab kepada Sa'ad. Surat itu berisi, Aku mendengar kabar bahwa Anda telah membangun istana yang kuat dan Anda menamakannya Istana Sa'ad. Anda membuat pintu pemisah antara dirimu dan masyarakat. Itu bukan istanamu, tetapi istana kerusakan. Buatlah tempat tinggal secukupnya di situ, di samping Baitul Mal dan kuncilah. Jangan membuat pintu di istana yang membuat masyarakat tidak bisa masuk ke dalamnya dan mereka tidak dapat meraih hak-haknya. Mereka harus bisa bertemu denganmu di majelismu dan di tempat keluarmu ketika kamu keluar. Saat lantas bersumpah kepada Muhammad, "Aku akan melaksanakan perintahnya." Muhammad langsung kembali ke Madinah. Ketika di tengah jalan Muhammad kehabisan bekal, ia lantas mengambil daun-daunan sebagai makanan. Ia datang kepada Umar dan dalam kondisi kesakitan karena memakan daun-daunan. Ia menyampaikan semua kabar kepada Umar. Umar pun berkata, "Orang yang pikirannya paling sempurna adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu dari sahabatnya, tapi ia tetap berbuat dengan sungguh-sungguh, dan ia berkata tentang sahabatnya tanpa rasa takut." Maksudnya Umar memuji Muhammad bin Maslamah.
Muhammad menceritakan kepada Umar tentang sumpah dan ucapan Sa'ad. Umar pun membenarkan Sa'ad dan berkata, dia, Sa'ad, lebih benar daripada orang yang bercerita kepadaku. Penduduk Kufah telah melaporkan soal Sa'ad kepada Umar. Pencopotan jabatan Sa'ad. Dengan alasan tersendiri, Umar memilih mencopot Sa'ad dan memintanya untuk tinggal di Madinah bersamanya. Posisi Sa'ad kemudian digantikan oleh Abdullah bin Utbah. Ibnu Utbah lantas mengirim surat kepada Umar di mana ia meminta izin untuk bergerak ke wilayah Nahawan, tempat berkumpulnya pasukan Persia dalam jumlah besar. Surat itu berisi, sungguh mereka telah berkumpul sejumlah 150.000 tentara. Jika mereka datang kepada kami sebelum kita mendahului mereka dengan tegas, pasti keberanian dan kekuatan mereka akan bertambah. Jika kami lebih cepat bergerak melawan mereka, pasti kami dapat mengalahkan mereka. Perang Nahawan. Umar mengizinkan perang melawan Nahawan, akan tetapi ia menghendaki ada pemimpin baru untuk memimpin pasukan. Maka Umar pun mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, hingga pilihan jatuh kepada Nu'man bin Muqrin al-Muzani. Umar berkata, ketika memilih Nu'man, demi Allah, urusan mereka akan aku serahkan kepada seseorang yang menjadi awal tombak ketika ia menghadapi pertempuran besok. Dialah orang yang sangat teliti dan konsisten. Dialah Nu'man bin Muqrin. Nu'man disebutkan sebagai orang yang sangat kuat dan sabar dalam menggapai keinginan. Ia juga memiliki kemampuan perencanaan yang baik dalam menggapai tujuan. Ketika Nu'man diangkat sebagai pemimpin, ia langsung mencari tahu berita paling baru tentang pasukan Persia. Ia melihat bahwa pasukan Persia telah mempersiapkan strategi baru. Mereka telah memasang besi-besi di sekitar kota Nahawan dan ranjau-ranjau. Mereka membuat jalan-jalan yang hanya mereka tahu sehingga sulit bagi pasukan muslimin untuk menyusup ke dalam kota. Mereka membentengi kota dengan parit-parit dan tembok-tembok yang kuat, maka tampaknya menjadi mustahil bagi muslimin untuk bisa masuk ke dalam kota Nahawan. Sebagian pasukan muslimin lantas mengusulkan strategi tipuan untuk menghadapi pasukan Persia itu. Ringkasan strategi itu adalah sekelompok pasukan berkuda muslimin harus maju menantang pasukan Persia dan memancing mereka untuk bertempur dengan pola maju mundur. Pasukan berkuda lantas menampakkan seperti pasukan yang kacau dan berpencar kemudian mundur karena tekanan pasukan Persia. Pasukan tengah muslimin mundur sebagai tipuan terhadap pasukan Persia kemudian mengambil posisi yang dapat mengintai. Pasukan yang berpencar sampai ke posisi awal dan mereka memancing pasukan Persia di belakang sampai ke tempat yang memungkinkan bagi pasukan muslimin untuk menyerang mereka. Strategi ini ternyata berhasil. Ketika pasukan Persia melihat pasukan muslimin yang kocar-kacir kemudian mundur, mereka saling berkata, itulah kekalahan pasukan muslimin. Mereka lantas mengikuti pasukan muslimin dan menyapu duri kawat yang mereka pasang. Mereka terus mengikuti hingga melampaui tembok-tembok dan parit-parit yang mereka buat. Peristiwa itu terjadi pada awal siang dan Nu'man memerintahkan pasukan muslimin untuk tetap bertahan dan tidak menyerang mereka hingga diizinkan. Pasukan muslimin menaati dan berlindung dengan menggunakan tameng kulit dari serangan anak panah. Pasukan Persia terus menyerang pasukan muslimin dengan panah sehingga pasukan muslimin banyak yang terluka. Sebagian pasukan muslimin saling mengeluhkan hal itu dan mereka lantas berkata kepada Nu'man, lihatlah apa yang terjadi pada kami. Mengapa Anda menunggu mereka? Nu'man menjawab, sebentar, sabarlah. Menjelang waktu zuhur, Nu'man menaiki kudanya kemudian berjalan di hadapan orang-orang dan berkata kepada mereka, tidak ada yang mencegah aku meluruskan permintaan mereka kecuali sesuatu yang tidak aku saksikan dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berperang, beliau tidak pernah mengadakan pertempuran di awal siang. Beliau tidak terburu-buru sampai datang waktu sholat zuhur. Ketika itu jiwa-jiwa sedang membara bersama angin.
Dalam kondisi seperti itulah sebaiknya pertempuran dilaksanakan. Itulah alasannya, tidak ada alasan lain. Nu'man kemudian berkata lagi kepada mereka, jika kalian sudah menyelesaikan sholat, siap-siaplah. Aku akan mengucapkan takbir tiga kali. Ketika aku mengucapkan takbir pertama, orang yang belum siap harus menyiapkan diri. Setiap orang harus mengikat tali sepatunya dan memperbaiki kondisinya. Jika aku mengucapkan takbir kedua, setiap orang harus membereskan pakaiannya, menyiapkan segala bawaannya, dan siap untuk bangkit. Jika aku mengucapkan takbir yang ketiga, aku siap menerima tanggung jawab, insya Allah. Maka mari kita menjalankan tanggung jawab bersama-sama. Jika aku terbunuh, yang menjadi pemimpin kemudian adalah Hudzaifah. Jika Hudzaifah terbunuh, maka digantikan oleh fulan. Nu'man menyebut 7 nama yang terakhir adalah Mughirah bin Syu'bah. Nu'man melaksanakan sholat bersama pasukannya. Ia mengucapkan takbir yang pertama, kemudian mengucapkan takbir yang kedua. Setelah itu, ia mengangkat kedua tangan dan berdoa, Ya Allah, kuatkanlah agamamu dan bantulah hamba-hambamu. Jadikanlah Nu'man sebagai syahid yang pertama pada hari ini dalam rangka memperkuat agamamu dan menolong hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar Engkau memantapkan pandanganku pada hari ini untuk mencapai kebebasan yang menjadi kemuliaan Islam. Berimanlah kalian, maka Allah akan meninggikan derajat kalian. Nu'man lantas mengucapkan takbir ketiga dan pertempuran terjadi. Dalam pertempuran itu banyak korban yang berguguran dari kedua belah pihak. Nu'man terkena serangan hingga ia jatuh dari kudanya. Panci yang dipegang Nu'man langsung diambil oleh saudaranya, Nu'aim bin Mukrim. Nu'aim lantas menyerahkan panci itu kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Hari itu berakhir dengan kemenangan besar yang diraih oleh pasukan muslimin. Ma'qil bin Yasar datang dan ia memandang Nu'man selintas yang sedang berada di tempat tidur dalam kondisi terluka oleh anak panah. Ma'qil lantas mengusap debu yang ada di wajah Nu'man. Nu'man berkata, siapa kamu? Ma'qil menjawab, Ma'qil bin Yasar. Nu'man berkata, apa yang dilakukan orang-orang? Ma'qil, mereka telah mendapatkan kemenangan dari Allah. Nu'man, segala puji bagi Allah. Kirimkanlah surat tentang kemenangan ini kepada Khalifah Umar. Nu'man kemudian meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya. Hanya Allah yang Maha tahu tentang tentaranya. Mata Al-Qa'qa tertuju pada Firzan, pemimpin Persia. Al-Qa'qa merasa bahwa Firzan akan melarikan diri. Ia kemudian bersama Nu'aim bin Mukrim membentuti Firzan dan mendapatkannya di lembah Hamdan di tempat yang sempit. Tiba-tiba ada rombongan besar, keledai dan onta yang beriringan membawa madu menuju Yazdajir. Rombongan itu menghalangi jalan Firzan sehingga ia tidak dapat melarikan diri lagi. Al-Qa'qa lantas mencegat dan membunuhnya. Setelah kejadian itu ada yang mengatakan bahwa Allah memiliki tentara dari madu. Pasukan madu dikirim kepada pasukan muslimin. Lembah Hamdan itu kemudian diberi nama dengan Lembah Madu. Seorang sejarawan yang ahli dalam bidang militer mengatakan strategi dalam perang Nahrawan merupakan ide dari Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Strategi ini menjadi pelajaran sangat berharga dalam sejarah peperangan bagi para pemimpin perang selanjutnya. Strategi inilah yang dipilih oleh Genghis Khan, pemimpin Tartar Mongol, dalam menginvasi Asia dari timur sampai ke barat. Ia melakukan serangan besar terhadap musuh-musuhnya dengan tujuan menghancurkan barisan pasukan musuh dan membuat mereka kocar-kacir. Jika tujuan ini tidak tercapai, ia akan mundur dan lari dari musuhnya. Kemudian ia melakukan serangan balik dengan tindakan yang mendadak hingga tujuannya tercapai. Strategi ini juga digunakan oleh penakluk Tatar Qutus di wilayah Ain Jalut. Ia mengalahkan pasukan Tatar untuk pertama kali dengan menggunakan strategi yang mereka gunakan. Pasukan Tatar tidak membayangkan bahwa strategi yang mereka gunakan akan digunakan oleh orang lain. Strategi ini dalam
ilmu perang dikenal sebagai strategi infiltrasi dan menyusup dalam rangka melakukan serangan pertahanan. Perang Nahrawan adalah perang yang sangat menentukan. Dengan perang itu kekaisaran Persia berakhir. Bahkan Umar bin Khattab berniat untuk terus menekan wilayah Persia lainnya. Ia lantas menyiapkan 9 pasukan dalam satu waktu untuk membebaskan wilayah-wilayah Persia. Wilayah Persia lainnya, dari Khorasan di sebelah tenggara sampai ke wilayah Persia bagian selatan, dari Azerbaijan sampai Makran. Tahun 22 Hijriah belum berakhir dan semua wilayah tersebut sudah berada di bawah kekuasaan pasukan muslimin. Akhir kekaisaran Yazdajir dan tekanan Allah terhadap para taghut di bumi. Pada tahun 22 Hijriah, Al-Akhnaf bin Qais mengusulkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk memerangi negeri-negeri Khorasan, wilayah yang luas di sebelah timur Persia. Peperangan itu diharapkan membuat kekuasaan kekaisaran Yazdajir semakin sempit, karena dialah yang selalu memotivasi tentara Persia untuk memerangi kaum muslimin. Ketika Yazdajir mengetahui kedatangan pasukan muslimin, ia lantas mengirim surat kepada Raja Subad untuk meminta dukungan. Ia mengirim surat kepada Raja Cina untuk meminta bantuan. Ia mengirim surat kepada Raja Turki untuk bersekutu. Akan tetapi, raja-raja itu tidak menyambut baik surat-suratnya. Al-Akhnaf mulai masuk ke Khorasan. Ia membebaskan negeri demi negeri di Yazdajir, melarikan diri ke negeri lain hingga ia terpaksa menyeberangi sungai. Al-Akhnaf berhasil menguasai Khorasan dan memilih seorang pejabat untuk setiap negeri. Ia mengirimkan surat tentang hal itu kepada Umar, dan Umar pun membalas suratnya dengan mengeluarkan perintah agar Al-Akhnaf tidak menyeberangi wilayah Transosania, Mawaro An-Nahar. Dan suratnya Umar menyatakan, jagalah negeri-negeri Khorasan yang sudah kamu kuasai, jangan bergerak lagi. Yazdajir masuk ke wilayah Transosania dan ia meminta bantuan kepada raja-raja di sana, dan raja-raja Transosania tidak peduli. Akan tetapi ketika Yazdajir berlindung di wilayah mereka, sebagai raja mereka harus membantunya sesuai undang-undang para raja. Yazdajir lantas berjalan diiringi oleh 2 pasukan besar Raja Turki. Yazdajir kembali dengan membawa pasukan yang besar, dan di dalamnya terdapat Raja Turki. Mereka hendak merebut kembali sebagian wilayah Khorasan, kemudian menuju tempat di mana Al-Akhnaf dengan 20.000 pasukan tinggal. Al-Akhnaf lantas berbicara di hadapan orang-orang, kalian sedikit dan musuh kalian sangat banyak. Kalian jangan gentar. Berapa banyak sekelompok yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Merupakan tradisi orang-orang Turki bahwa mereka tidak akan keluar untuk berperang dari tempat tinggal mereka hingga 3 orang senior mereka keluar di tengah mereka. Senior yang pertama memukul tabuhan, kemudian keluar. Senior yang kedua memukul tabuhan, kemudian keluar. Senior ketiga memukul tabuhan, kemudian keluar. Setelah senior yang ketiga keluar, mereka baru keluar semua. Al-Akhnaf bin Qais bersama beberapa sahabatnya keluar pada malam hari untuk mencari tempat penginapan musuh-musuhnya. Ketika waktu menjelang subuh, 3 orang senior memukul tabuhan keluar. Al-Akhnaf lantas membunuh mereka satu persatu. Ketika pasukan Turki keluar, mereka menemukan 3 seniornya telah terbunuh. Hal ini membuat raja mereka menjadi pesimis dan menatap. Tampaknya memerangi mereka, pasukan muslimin, bukan sesuatu yang baik bagi kita. Sebaiknya kita pergi. Sang kaisar mengalami kerugian dalam transaksi. Ia ditinggalkan oleh orang yang diharapkan dapat membantunya. Ia bingung harus pergi kemana. Sebagai cendekiawan dari kaumnya, kemudian ia memberikan isyarat kepada sang kaisar. Kami berpendapat sebaiknya kita berdamai dengan mereka, kaum muslimin. Jika mereka memiliki jaminan dan agama, itu urusan mereka.
kita berada di sebagian negeri-negeri ini dan mereka berdampingan dengan kita. Mereka lebih baik bagi kita dibanding kaum lainnya. Sang kaisar menolak pendapat mereka. Sang kaisar lantas mengirimkan surat kepada Raja Cina untuk meminta bantuan. Raja Cina lantas bertanya kepada utusan Yazdajir tentang kaum muslimin yang telah membebaskan berbagai negeri dan menekan para budak. Utusan itu lantas memberikan keterangan tentang cara kaum muslimin sampai, cara kaum muslimin berperang. Raja Cina langsung membalas surat Yazdajir yang menyatakan kepada Yazdajir, bukan aku tidak mau mengirim tentara yang jumlahnya dimulai dari daerah Pardu sampai Cina, karena aku tidak tahu hak Anda yang harus aku berikan. Akan tetapi orang-orang, yaitu kaum muslimin, yang dijelaskan oleh utusanku, jika mereka ingin memindahkan gunung, pasti gunung akan runtuh. Berdamailah dengan mereka dan terimalah perdamaian dari mereka. Dalam rombongan kecil, Yazdajir melarikan diri ke wilayah Parwu. Ia meminta bantuan harta kepada penduduk Parwu, tapi mereka menolak memberikan bantuan. Mereka mengkhawatirkan keselamatan jiwa mereka dari Yazdajir. Penduduk Parwu lantas mengirimkan surat kepada Raja Turki, meminta agar Raja Turki mengusir Yazdajir. Raja Turki lantas datang dan membunuh rombongan Yazdajir. Yazdajir tinggal sendirian dan ia melarikan diri hingga sampai di rumah seseorang tukang hias gilingan tepung. Ia menginap di rumah tukang hias itu satu malam. Ketika Yazdajir tertidur, tukang hias itu membunuhnya, kemudian mengambil pakaian dan perhiasannya. Pasukan Turki datang mencari Yazdajir. Mereka tahu bahwa tukang hias itu telah membunuhnya. Maka pasukan Turki membunuh tukang hias itu dan keluarganya. Kemudian mereka mengambil barang-barang milik Kaisar Yazdajir, termasuk jasadnya. Mereka membawa jasad Yazdajir dengan pergi menuju Raja Istofar, Raja Persia yang terakhir. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jika kekaisaran itu hancur, maka tidak ada lagi kekaisaran setelahnya. Jika kaisar mati, maka tidak ada lagi kaisar setelahnya. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, harta benda peninggalan mereka pasti akan didermakan di jalan Allah. Istofar mati setelah 2 tahun masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kisah-kisah Umar yang layak Baik, cukup. Baik, silakan teman-teman berkaitan dengan pembahasan kita di malam hari ini. Yang pertama tadi berkaitan dengan laporan penduduk Kufa terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas yang dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan gubernur. Kemudian ada perang Nahawan dan juga beberapa hal yang tadi berkaitan dengan berakhirnya kekuasaan Persia. Baik, kalau berkaitan dengan terjemahannya, secara umum ya tidak sampai ada masalah. Jadi paling yang aminu yarhamukumullah itu perkataan An-Nu'man. Ya, An-Nu'man yang berdoa ketika sholat, kemudian di akhir doanya aminu yarhamukumullah. Kalau diterjemahkan jadi berimanlah agar Allah merahmati kalian. Tapi aminu itu ucapkan amin. Yarhamukumullah. Ini jadi aminkan. Aminu itu aminkan. Kemudian tadi berkaitan dengan beberapa arah. Ada asyamal, asyarqi. Asyamal itu utara, asyarqi timur. Apa terjemahannya? Utara, timur. Timur apa namanya? Timur laut. Terjemahannya tadi tenggara. Padahal tenggara itu timur selatan. Jadi timur laut. Kemudian satunya lagi apa?
dari selatan, dari Azerbaijan sampai Makran. yang min Khurasan fi aqsa asy-syamal asy-syarqi. Dari Khurasan di sebelah tenggara sampai ke wilayah Persia bagian selatan. Nah, bagian selatan barat. Nah, selatan. Berarti barat apa? Barat daya. Barat daya. Kemudian dari Azerbaijan asy-syamal al-gharbi. Kita gimana? Dari Azerbaijan sampai ke Makran. Gak ada arahnya. Asy-syamal al-gharbi itu berarti barat utara, barat laut, ya barat laut. Ila Makran fil janub asy-syarqi. Ini baru tenggara ya. Ini berkaitan dengan arah saja. Kadang kalau kita jeli kurang pas tadi untuk mengartikan arahnya. Baik, tadi berkaitan dengan laporan penduduk Kufah kepada Khalifah Umar terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang membangun istana. Yang dikatakan ketika Sa'ad membangun istana itu istananya besar, kemudian ada pintunya, yang dengan pintu itu akhirnya menjadikan warga itu tidak bisa leluasa untuk bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga akhirnya Umar bin Khattab mengutus Muhammad bin Maslamah. Dan Muhammad bin Maslamah itu spesialisasi demikian itu. Kalau ngasih peringatan itu Muhammad bin Maslamah. Sejak zaman Nabi, ya makanya ketika Bani Qainuqa Yahudi yang membunuh kaum seorang Muslim di pasar gara-gara membela wanita, nah itu kan dikasih peringatan oleh Nabi ya untuk dia bukan yang Bani Qainuqa satunya, Bani Nadir. Bani Nadir itu yang ingin membunuh Nabi. Dia ingin membunuh Nabi dengan melempar batu dari atas, kemudian Nabi pergi. Nah, oleh Muhammad bin Maslamah itu dikasih peringatan 3 kali harus keluar. Kalau tidak akan diperangi, makanya orang-orang munafik diberi dukungan, tidak usah keluar, kami akan berperang bersama kalian. Ya sebagaimana yang Allah kisahkan di surat Al-Hasyr, ya surat Bani Nadir, tapi ternyata memang Yahudi, kaum munafik tidak datang membantu Yahudi yang memang tidak mau, akhirnya mereka diusir dari Madinah. Nah itu yang dikasih tugas untuk ngasih peringatan adalah Muhammad bin Maslamah. Dan di zaman Umar itu masih dipakai juga. Jadi asal Muhammad bin Maslamah yang diutus gubernur yang ada di wilayah, berarti ada problem di situ. Dan dia Muhammad bin Maslamah ini kan sudah hanya menjalankan tugas. Dia datang suruh bakar pintu, dibakar pintunya, nggak mau masuk, ditawari apapun nggak mau, hingga akhirnya dia kembali ke Madinah. Pertanyaannya, benar nggak laporan penduduk Kufah terkait Sa'ad bin Abi Waqqas? Yang diceritakan buat istana yang itu dinisbatkan untuk dirinya sendiri, istana Sa'ad. Nah, kalau kita lihat keterangannya di sini, apa perkataan Sa'ad ya kepada Muhammad bin Maslamah? Maqala ladzi qalu. Ya, jadi tidak benar apa yang mereka katakan. Ya, jadi intinya laporan penduduk Kufah itu tidak benar. Dan penduduk Kufah itu yang bermasalah. Jadi selalu gonta-ganti gubernur, bahkan di zaman yang sejak Khalifah Umar kan kuat, itu pun sering gonta-ganti gubernur karena laporan mereka. Dan lebih parah nanti di zaman Khalifah Utsman. Nah makanya kenapa Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, karena itu sumber masalahnya. Dan baru nanti selesai itu di zaman Hajjaj bin Yusuf. Ya ketika dia baru datang kan, di khutbahnya itu saya kesini buat 2 pedang. Ya pedang rahmat dan pedang adab.
masyarakatnya. Dan memang masalah orang-orang kufur. Nah sehingga ya tidak benar ya mereka laporkan itu. Ya tapi Umar bin Khattab ketika memang sedang mendapatkan laporan seperti itu, walaupun tahu yang dikatakan ya oleh penduduk Kufah tidak benar, Umar percaya nggak dengan yang dikatakan oleh Sa'ad? Nah dikatakan di sini wa akhbarahu bi yamin Sa'ad wa qawlihi fasaddaqa Umar Sa'ad. Jadi Umar itu membenarkan perkataan Sa'ad bahwasanya tuduhan penduduk Kufah itu tidak benar. Ya hanya memang ya mau tidak mau Umar itu dalam kondisi seperti itu lebih mencari masalah umum ya agar tidak semakin berlarut-larut masalahnya. Nah akhirnya ya sesaat kedua ketika yang termasuk nanti antum tahu ketika Al-Mughirah bin Syu'bah sama pernah dilaporkan tapi malah dibuat ya mereka rugi sendiri dengan laporan itu kan. Dilaporkan dana yang diberikan kepada Al-Mughirah itu sekian. Kata Al-Mughirah enggak, lebih besar lagi. Nah sehingga akhirnya mereka mau tidak mau harus menuruti. Ya intinya Al-Mughirah bin Syu'bah itu kuat. Ya Al-Mughirah bin Syu'bah kuat karena dia mantan begal, mantan preman. Nah dan dia seorang yang cerdas. Makanya di zaman Khalifah Umar, kenapa benih-benih fitnah itu bisa diatasi? Pertama Khalifah Umarnya kuat, kemudian memilih untuk Kufah itu seorang pemimpin yang kuat. Nah nanti di zaman Khalifah Utsman, ketika yang di sana tidak terlalu kuat, nah itu mulai mereka itu memprovokasi sehingga nanti yang ada di Mesir, kemudian di beberapa wilayah yang lain, yang akhirnya mereka datang ke Madinah di musim haji, yang kemudian dengan itu kan membunuh Khalifah Utsman. Jadi memang masalahnya ada di Kufah. Ya, jadi tidak ada masalah dengan saat ini sahabat yang dijamin masuk surga dan bukan sahabat sembarangan. Dia generasi yang sejak awal dakwah Islam itu ya sudah masuk Islam langsung. Nah, kalau laporan dari masyarakat Kufah itu nggak benar tentang istana yang dibuat oleh sahabat bin Qasim. Nah, ini sumber informasinya dari mana? Sampai Khalifah Umar mengutus seorang sahabat untuk membakar pintu istana besar. Jadi, apakah informasi ini sudah diklarifikasi di proses sebelumnya sebelum Khalifah Umar memutuskan untuk membuat keputusan istana? Nah, sedangkan yang barusan saya sampaikan ini informasinya benar. Ya. Yang memberi informasi jelas penduduk Kufah dengan keputusannya kepada Khalifah. Nah hanya untuk istana yang dibangun, dalam artian bangunan yang dibangun sebagai pusat pemerintahan, ya bisa jadi memang ada kalanya seperti itu. Tapi apakah kemudian saat itu membatasi interaksinya dengan masyarakat sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan pemimpinnya, mengadukan masalah dengan pemimpinnya? Nah ini yang biasa dipelintir di situ. Istana, ya intinya istananya itu kan ada ya, tinggal yang tadi itu. Dan ya saat itu informasikan di wilayah-wilayah jauh. Nah secara umum ya tadi kesempatan Khalifah Umar untuk melihat informasi itu benar atau tidak ya, salah satunya tadi ketika saat sendiri yang melaporkan kepada Khalifah Umar. Tapi intinya ya ini kan ketika ada laporan itu terlepas benar atau tidak, bagi Umar ini sudah menjadi sumber benih ketidakharmonisan. Ya jadi sehingga dengan itu ya walaupun tahu ternyata memang tidak persis seperti yang dilakukan oleh penduduk Kufah, nah, tapi akhirnya saat dilakukan Abi Waqqas ya lebih ditarik. Tapi intinya setelah itu kebanyakan nanti Umar itu tidak langsung menerima begitu saja laporan yang datang dari wilayah-wilayah. Ya bisa jadi ini memang pertama kali terjadi dan memang orang
Kufah ini di Irak ya? Di Irak. Makanya nggak pernah stabil sampai sekarang. Konflik terus. Konflik terus. Nah termasuk nanti yang dilaporkan kepada Umar itu adalah Muawiyah pasca menggantikan Yazid bin Abi Sufyan, itu saudaranya Muawiyah, bukan Yazid anaknya, ini Yazid yang saudaranya. Ketika wafat itu kan wafat kemudian digantikan oleh Muawiyah saudaranya, dan Muawiyah kan bangun banyak istana, banyak benteng di Syam itu. Sedangkan di Madinah nggak ada apa-apa, sebagai ibu kota itu nggak ada bangunan apa-apa. Khalifah aja tidur di bawah pohon. Nah, ketika ditanya, kan ada laporan juga. Tapi kan akhirnya ditanya juga oleh Umar, alasan Muawiyah itu membangun benteng yang begitu besar. Ya kenapa? Karena memang di sana itu berbatasan dengan Romawi, dan Romawi itu selalu mengintai kondisi muslimin. Kalau muslimin itu lemah, ya kesempatan Romawi untuk menyerang kaum muslimin. Tapi kalau muslimin itu kuat dengan benteng-bentengnya, maka Romawi akan berpikir ulang ya untuk ikut campur terhadap urusan kaum muslimin. Nah intinya banyak laporan tadi kepada Khalifah Umar. Tapi setelah itu biasanya ya ada pengecekan dari beliau, termasuk nanti ketika mendata tentang gubernurnya, ya seperti antum tahu kisah siapa sahabat yang 4 hal yang dilaporkan kepada Umar dan Umar langsung dicek. Gubernur Hims, Amir bin Diyabah. Nah, yang dikatakan beliau itu kalau berangkat selalu siang, keluar dari rumah itu siang. Ya, kemudian kalau sepekan itu ada 1 hari nggak pernah keluar, ya tidak menemui masyarakatnya. Kemudian kalau malam pun nggak bisa diganggu, dan dalam momen tertentu tiba-tiba pingsan. Amir bin Diyabah. Amir bin Sa'id ya, yang ketika penduduk Hims yaitu datang ke Madinah disuruh oleh Khalifah Umar untuk mendata orang-orang miskinnya, dan tertulis di nama penduduk yang berhak mendapatkan bantuan adalah gubernurnya. Nah, kan Umar yang datang ke sana sendiri untuk mengecek kebenaran ya, informasi itu, dan ketika ditanya apa kata ya beliau, ya keluar rumah siang itu kan kita punya pembantu, harus menyiapkan makanan untuk keluarganya dulu, makanya berangkatnya agak siang. Kemudian ketika 1 pekan itu kok ada 1 hari nggak keluar, nah itu waktunya nyuci baju, bajunya cuma sebentar, dan ketika dicuci kan otomatis nggak punya pakaian, menunggu sampai kering. Nah kalau malam nggak mau diganggu, kenapa ya? Kalau siang untuk rakyatnya, kalau malam tahu. Ya maka tidak menerima laporan di malam hari. Dan kenapa tiba-tiba pingsan? Itu karena beliau termasuk orang yang hadir di eksekusi Khubayb bin Adi yang dibunuh oleh orang-orang Mekah. Ya Khubayb itu kan berdoa siapapun yang hadir itu untuk diadab oleh Allah. Dan beliau atau termasuk yang mendapatkan itu karena menyaksikan kejadian tersebut. Siapa nama sahabatnya? Nah intinya setelah itu Umar itu lebih banyak Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi. Nah itu lebih apa namanya? Lebih hati-hati lagi dalam mengirim informasi. Tapi bisa jadi yang tadi itu ya karena memang biasakan baru pertama dibohongi oleh satu masyarakat, dan itu masyarakat Kufah. Ya tapi kalau dohirnya kan saat punya istana, ya orang akan mengatakan iya, gitu kan? Ada pintunya enggak? Ya bisa jadi iya. Tapi kemudian dia tidak menemui masyarakat,
Tapi justru itu yang menjadikan Umar tidak suka ya di sisi itunya. Ya, dan nanti insya Allah di episode selanjutnya atau di buku ini disebutkan atau tidak, ya ulah masyarakat Kufah itu nanti belum selesai, ini baru permulaan saja. Nah makanya nanti ketika masa-masa para ulama mazhab Hanafi lahirnya di mana? Di Kufah. Kenapa sangat hati-hati terhadap hadis? Ya karena banyak pembuat hadis palsu di sana. Makanya lebih banyak menggunakan ra'yu dalam artian yang sesuai dengan Al-Quran, atau dalil umum dibandingkan kemudian menerima sejak hadis yang berbeda. Ya karena memang model masyarakatnya seperti itu. Ya model masyarakatnya seperti itu. Baik, yang lain silakan. Nah untuk yang nahawat dari ya strategi peperangan yang digunakan adalah ya pura-pura ucap kafir menarik mundur, ya kemudian ketika memang sudah musuh itu mengikuti segala macam, nah itu mulai digempur habis-habisan. Itu adalah strategi yang dibuat oleh Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Tahu siapa Tulaiha? Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Nah Tulaiha itu yang dulu pernah mengaku Nabi, Nabi palsu. Ya Nabi palsu diperangi di zaman Khalifah Abu Bakar, tapi berhasil selamat setelahnya taubat. Nah ketika taubat itu ya tadi ingin benar-benar mengabdikan dunia umat Islam, ya maka punya andil yang luar biasa dalam pembahasan Persia, termasuk yang berterapi ini adalah beliau. Ini termasuk kalangan sahabat atau tabiin jatuh ini? Sahabat. Karena masuk Islamnya setelah Rasulullah meninggal kan? Di masa Umar ya? Kan begini, definisi sahabat itu pernah bertemu dengan Rasulullah. Nabi itu sudah mengatakan yang akan ada Nabi palsu itu sebelum beliau, termasuk salah satunya nanti dia adalah Tulaiha. Tapi Tulaiha ini termasuk yang tidak wafat, ya dia sudah prediksi lagi yang terbunuh itu Musailimah al-Kadzdzab. Terus satu lagi itu Al-Aswad Al-Ansi itu juga yang terbunuh. Tapi intinya apakah pernah bertemu dengan Nabi? Wallahu a'lam. Dan dia ada di wilayah-wilayah, dan di tahun ke-9 Hijriah itu kan tidak semua orang datang kepada Nabi, hanya utusan-utusan dari wilayah-wilayah itu saja. Nah kalau Musailimah pernah nggak ketemu dengan Nabi? Musailimah itu datang ke Madinah, tapi kalau nggak salah nggak ikut menemui Nabi. Dia nunggu di kendaraan di mana unta-unta itu ditampilkan di situ. Yang dia sudah ada benih-benih untuk mengaku sebagai Nabi. Nah, walaupun sezaman dengan Nabi, tapi kalau tidak pernah bertemu secara sahabat, nah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sahabat itu nggak cukup melihat Nabi, tapi harus belajar benar-benar dengan Nabi baru kita kenal sahabat. Tapi ada yang mengatakan enggak, bahkan sekedar melihat Nabi itu sahabat. Asal dia beriman. Asal dia beriman. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tetap melihat Nabi, tapi hanya murtad, tapi masuk Islam lagi? Ulama berbeda pendapat, tapi sebagian mengatakan tetap mereka dikatakan sahabat. Dalam artian apa? Agar orang-orang yang bertemu mereka menjadi tabi'in. Kalau mereka dikatakan tidak sahabat, nah berarti generasi yang bertemu dengan mereka kan bukan tabi'in. Nah itu sebagian pendapat ulama. Jadi intinya mereka yang pernah murtad ini, ketika dahulu pernah bertemu dengan Nabi, apakah tetap dikatakan sahabat? Nah itu khilaf. Itu khilafnya. Nah apakah kemudian hadisnya bisa diambil atau tidak? Nah ini yang jadi pembahasan. Tapi kalau kemudian mereka dikatakan sahabat, agar
diizinkan untuk berperang. Jadi sejak masa Abu Bakar dan di awal kepemimpinan Khalifah Umar yang pernah berperang tidak diizinkan berperang. Karena dia masih dikhawatirkan imannya, dan kalau imannya bermasalah perang, nah itu mengganggu kaum muslim. Ya, tapi terbukti dengan orang-orang seperti Tulaihah bin Khalid al-Asadi yang benar-benar keislamannya. Dan kenapa dahulu tidak Islam dengan benar? Ya karena tahun ke-9 itu kan Islam kuatnya. Dan mereka dikasih jeda 4 bulan. Kalau tidak menyatakan keislamannya ya siap-siap perang. Nah maka kebanyakan wilayah Jazirah Arab itu ya Islam hanya Islam KTP saja. Ya tapi kalau kemudian benar-benar hatinya itu Islam ya enggak. Nah makanya yang benar-benar Islam itu ya yang selalu bersama Nabi itu. Ya di saat yang lain murtad, nah itu yang masih bertahan. Ya jadi memang ada masa di mana yang ngajinya belakangan, gitu ya. Yang hanya ikut-ikutan ketika sudah besar, nah itu punya potensi menjadi benar seperti itu. Tinggal berkini tobat atau enggak. Kalau generasi awal bisa diselamatkan lemah kan teruji niatnya benar. Kalau yang belakang itu ya masalah duniawi saja. Makanya ketika mereka mengatakan amanna, ya maka Allah mengatakan ya qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian baru berislam. Islam dalam artian kalian bersyahadat, yang dengan itu ya harta kalian terjaga. Tapi kalau kamu beriman dulu, yaitu surat apa? Qalatil a'rabu amanna qul lam tuslimu ya qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Surat apa? Hah? Dia surat Al-Hujurat ya ini ya. Nah itu. Dia jadi apakah mereka sahabat dilihat dulu pernah melihat Nabi atau tidak? Nah untuk Tulaihah itu Allah Ta'ala pernah melihat Nabi atau tidak? Kan tidak semua orang punya kesempatan bisa melihat Nabi. Apalagi yang tak serius. Yang serius saja belum tentu ketemu. Kayak siapa? Uwais benar-benar ketemu Nabi. Tapi pas sampai di Madinah Nabi sedang berperang. Tapi dia punya ibu yang harus diurus akhirnya balik lagi ke yang dan sampai meninggal ketemu dengan Nabi. Makanya Uwais itu masuknya di tabi'in karena tidak pernah melihat Nabi secara langsung. Nah begitu, jadi definisi sahabat atau tidak nanti seperti itu. Dan itu strategi tadi dikatakan Tulaihah itu diadopsi oleh Genghis Khan, ya, menggunakan strategi yang demikian, pura-pura kalah mundur, baru kemudian dihajar di situ. Bukannya ini pernah diterapkan sama Khalid bin Walid juga di... Nggak, kalau Khalid kan memang benar-benar mundur. Oh, udah kabur ya? Iya, karena musuh lebih besar. Kalau ini hanya memancing musuh untuk ikut, baru dihajar setelah itu. Jadi kalau itu nggak sengaja berarti ya, lihat peluang balik lagi dan nyerang. Yang apa itu? Ya, Uhud. Ya, kalau yang Uhud, dia memang nungguin itu. Di saat yang ini sudah kejar-kejar, pasukan kemana? Nah itu Khalid, dia melewati tadi yang pasukan kemana itu. Ya jadi nggak mundur, tapi memang dia nungguin di situ. Dia tidak ikut perang secara terbuka, karena dia memang pasukan berkuda, kudanya beda. Nah yang nanti itu digunakan juga di sini oleh Qutus, Saifuddin Qutus, yang pertama kali mengalahkan pasukan Mongol. Yang tadi dikatakan Mongol itu nggak nyangka kalau strategi yang mereka gunakan selama ini digunakan untuk mengalahkan mereka. Dan itu kan nanti dibagi beberapa pasukan, yang termasuk nanti Mahmud Baibars kan ikut perang ini juga. Yang nanti ketika pulang dari peperangan kan dikatakan Qutus itu dibunuh oleh Baibars. Ya kalau
Rohib As-Syarjani, beliau tidak setuju. Ya, beliau tidak setuju kalau bayi palsu itu dikatakan membunuh putus. Tapi di buku ini dikatakan yang membunuh putus adalah bayi palsu. Padahal untuk yang ngasih pengetahuan buku ini Dr. Rohib As-Syarjani. Tapi karena ini tugas tim kan, kerja tim, ya beliau tidak boleh memaksakan pendapat beliau pribadi. Karena masyhurnya memang dikatakan yang membunuh putus adalah ya bayi palsu. Ya karena putus ini dianggap ya orang baru di militer itu, ini kan kalau mamluk itu pakai militer aturannya. Ya dia tergolong baru. Ya yang ketika Najmuddin Ayyub dia dengan mamluknya itu ketika beliau wafat, istrinya Sajaratul Ad-Dur itu dia menikah dengan siapa itu namanya? Yang artinya ada ibadnya itu. Nah yang ini kan akhirnya terusir tuh yang bayi palsu. Nah yang putus itu termasuk angkatan dari yang ini. Nah makanya dia naiknya cepat. Tapi bagi bayi palsu itu junior. Nah makanya di dunia militer nggak diterima yang begitu. Ini kok tiba-tiba dia mimpin menjadi pimpinan tertinggi, padahal secara apa bahasanya? Hah? Ya karir militernya masih baru. Nah itu saya putus. Antum bedakan Rohib ya, ada Rohib As-Syarjani, ada Rohib Al-Asbahani. Mana yang antum kasih gelar imam? Al-Imam Rohib Al-Asbahani. Ini ulama dulu. Tapi kalau yang ini masih hidup, ini beliau kontemporer, itu Dr. Rohib As-Syarjani. Jangan terbalik ini. Al-Imam Rohib As-Syarjani, gitu ya. Atau Dr. Rohib Al-Asbahani zaman dulu nggak ada dokter. Hanya sama-sama rohibnya tapi tidak dipahami. Sama kayak Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan Ibnul Jauzi. Ya sudah begitu dicampur dengan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Nah itu malah ribet lagi. Dua orang kemasnya berbeda digabung jadi satu. Nah itu maka membaca kitab tidak utuh atau tidak menguasai tentang masa hidup para ulama, nah itu fatal juga. Nah kita hanya sudah bisa mengukur kualitas seseorang hanya dari itu. Tapi bagi yang bisa mengetahui itu, jadi tiba-tiba ada Ustaz misalkan menyampaikan berkata Ibnu Qayyim al-Jauzi, gitu kan? Ya sudah, dia memang dipertanyakan keilmuannya. Ya imam nggak bisa bahasa Arab, hanya model terjemah yang kemudian tidak paham itu. Ya imam bisa bahasa Arab tapi bacanya nggak betul. Ya itu menentukan. Nah tapi di kalangan orang awam, ya nggak bisa membedakan itu. Ya apalagi hari ini cukup retorikanya bagus, itu kan kadang sudah ini. Ya padahal kalau sekedar dia hanya retorika bagus ya siapapun bisa. Artis saja bisa menirukan Ustadz siapa kan gitu. Ya sekedar retorika. Baik, tadi ya untuk Israel itu dia lagi ke timur, minta bantuan ke Cina, minta bantuan ke Turki. Nah Turki itu memang dulu di timur, sebelum ya ekspansi Mongol itu kan aslinya lari terus ke barat itu. Ya nenek moyangnya makanya Uighur segala macam itu kan secara bangsa kan Turki, tapi itu di daerah Cina. Nah makanya nanti kalau untuk penguasa Mesir disebut Fir'aun.
Kalau Yaman itu Tuba. Nah kalau Turki Khokon. Nah itu untuk Raja Turki dulu sebelum mereka masuk Islam. Dan Utsman kan belakangan, sebelum Utsman kan Saljuk dulu ya berkembang. Yang Saljuk nanti pecah di beberapa wilayah. Nah yang Utsmani itu di Saljuk Qadurum yang berada di wilayah Romawi di Anatolia. Baik, ada yang lain. Dan tadi kematian Isra Yastajib, dia dibunuh tukang apa tadi? Rias. Tukang ini. Dia itu yang buat gilingan itu. Gilingan gandum. Ya, jadi bagaimana Allah menghinakan yang ini terlepas benar atau tidak ya untuk riwayatnya di Sirah sebagian mendhaifkan, tapi faktanya begitu. Ya ketika Nabi lahir itu kan terjadi gempa yang luar biasa, kemudian 12 pilar kalau tidak salah dari istana Persia itu ya runtuh dan dimaknai oleh orang pintar zaman itu yang maksudnya Durhon. Nah ini pertanda kalau Persia itu ya hanya tersisa tinggal beberapa raja lagi. Nah mungkin 12 pilar itu kan masih lama lah, masih beberapa abad ya. Kalau misalkan satu raja itu 30 tahun, berarti kalau 12 masih butuh berapa? 360 tahun. Nah, 360 tahun. masih 60 tahun ya. Tapi ternyata setelah itu nggak lama. Ini nanti nggak terima bunuh lagi, nanti kan. Jadi selesai di zaman Khalifah Umar. Padahal secara perhitungan tadi seandainya memang itu benar, normalnya itu masih beberapa abad lagi habis versi itu, tapi ya Allah yang kita. Dan itu ya karena Nabi sudah berdoakan semoga Allah merobek-robek kekuasaan mereka. Ketika dia merobek, dia sholat Nabi. Artinya setelah itu nggak ada raja yang bertahan lama. Makanya dia sangat cepat. Baik, ada yang lain silakan. Ya, dan kalau untuk memperkaya ini ya banyak dari buku khusus untuk Khalifah Umar. Ya kalau ngandalkan ini saja ya hanya informasi ini. Lah mau buka materi apa lagi? Kan belum pernah. Ya, makanya lagi-lagi buku ini hanya sebagai panduan singkat saja, tapi ya kita harus memperkaya sendiri. Tapi minimal udah dapat segini lah. Gitu ya. Ini sudah masa Khalifah Umar. Padahal kalau kita ngaji rutin, Sirah Nabawi aja bertahun-tahun kita nggak selesai. Nah kita beberapa bulan kita sampai dengan Khalifah Umar. Kemudian insya Allah untuk Selasa depan itu akhir ya pembahasan untuk Khalifah Umar. Setelahnya udah masuk Khalifah Umar. Baik, ada pertanyaan? Hah? Udah, kapan pulangnya? Kapan selesainya? Kita selesai. Nah, tinggal pembahasan selanjutnya itu adalah hal-hal yang diingat ya dari Umar bin Khattab. Ya kisah-kisah Umar yang layak diingat terjemahannya. Kemudian surat Umar ya kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang ini nanti menjadi latar belakang adanya kalender Hijriah. Ya karena dulu kan ya kalau untuk bulannya kan mereka tahu ada Muharram, Syawal. Tapi tahunnya ini tahun berapa? Ini Syawal yang tahun kapan? Nah kan tidak seperti hari ini WA langsung nyampe kan? Kalau dulu bisa berbulan-bulan kan bisa setahun. Nah kemudian nanti wafatnya Umar.
Baik, kita lanjutkan diskusi kita di malam hari ini. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.